Perkenalkan, nama saya Indah Sukmaningrum. Kali ini saya akan menjelaskan materi persediaan dari mata kuliah Tourism Finance. Yang pertama, pengertian persediaan. Persediaan atau inventory adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha umumnya memiliki persediaan. Persediaan merupakan bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku atau bahan setengah jadi. Lalu yang kedua, ada jenis-jenis persediaan. Yang pertama, perusahaan dagang. Yang ada di dalam perusahaan dagang yaitu persediaan barang dagang, contohnya handphone. Lalu yang kedua, ada perusahaan industri. Di dalam perusahaan industri ada 3 macam persediaan. Yang pertama, persediaan bahan baku, contohnya pasir. Lalu yang kedua, persediaan barang dalam proses, contohnya batu bata. Dan yang ketiga, ada persediaan barang jadi, contohnya rumah. Lalu yang ketiga, ada manajemen persediaan. Inti dari manajemen persediaan adalah mengatur tingkat persediaan yang tepat agar jumlahnya tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Akibat dari persediaan terlalu tinggi adalah biaya penyimpanan tinggi, biaya bunga tinggi, biaya pemeliharaan di gudang tinggi, kemungkinan kerugian karena kerusakan, turunnya kualitas, keausan, lalu yang terakhir, memperkecil keuangan perusahaan. Lalu akibat yang kedua, jika persediaan terlalu kecil adalah perusahaan tidak dapat bekerja dengan full capacity. Yang kedua, penjualan turun. Lalu yang kelima, ada tingkat perputaran persediaan. Berikut ini adalah beberapa rumus tingkat perputaran persediaan barang dagangan. Yang pertama, inventory turnover, yaitu penjualan bersih dibagi persediaan rata-rata, nanti akan ketemu berapa kali tingkat perputaran persediaan barang dagangan. Atau kalian juga bisa menggunakan rumus harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata, nanti akan ketemu berapa kali tingkat perputaran persediaan. Rumus yang kedua, persediaan rata-rata, yaitu persediaan awal ditambah persediaan akhir tahun dibagi 2. Lalu rumus yang terakhir adalah hari rata-rata barang disimpan di gudang. 365 hari dibagi inventory turnover. Berikut ini adalah soal contohnya. Sebuah perusahaan di bidang elektronik mempunyai persediaan barang periode 1 Januari 2015 sebesar 20 juta. Dan perusahaan tersebut melakukan pembelian selama tahun 2015 sebesar 380 juta. Lalu, persediaan barang akhir tahun 2015 sebesar 40 juta. Harga pokok penjualan perusahaan sebesar 360 juta. Diminta menghitung inventory dan hari rata-rata barang disimpan di gudang. Penyelesaiannya, pertama-tama kita menghitung rata-rata persediaan. Rumusnya, persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Persediaan awalnya 20 juta, lalu persediaan akhir tahunnya 40 juta dibagi 2, nanti akan ketemu hasilnya 30 juta. Yang kedua, kita menghitung inventory turnover. 360 juta dibagi 30 juta, nanti ketemu hasilnya 12 kali. Rumus yang terakhir, kita menghitung hari rata-rata barang disimpan di gudang. 365 hari dibagi 12. 12 adalah hasil dari inventory turnover-nya. 12 sama dengan hasilnya 30 hari.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.